Joy Manik di sini. Kembali lagi di vlog saya Beritakan Kebenaran dan selamat Hari Wanita, teman-teman sekalian. Dan ini adalah kabar baik juga karena kemarin sudah dirilis oleh Sarah Davis, ya, CEO dari RZIM. Tentang ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana ke depan tentang pelayanan Ravi Zacharias International Ministry ini ke depan dan bagaimana pihak RZIM meresponi tentang korban-korban dari apa yang dilakukan oleh almarhum Ravi Zacharias. Finally ini adalah sebuah sukacita juga, ya, sebuah kebanggaan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, karena kita mengakui di dalam semua keberadaan kita sebagai manusia kita tidak sempurna, tetapi kita juga mengutuk semua perbuatan-perbuatan yang memang bertentangan dengan Injil Kristus Yesus. Walaupun itu dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, para pendeta besar, sebesar apapun juga kita yakin bahwa Injil Kristus, Alkitab firman Allah, dan Kristus Yesus Tuhan kita menjadi fokus yang utama dan terutama di dalam semua pelayanan dan di dalam semua bidang kehidupan kita. Karena itu ini adalah sebuah rilis surat dari RZIM tentunya oleh CEO Sarah Davis yang adalah juga anak dari Ravi Zacharias almarhum. Ya, mengucap syukur sekali karena dari surat yang kemudian di broadcast ini kita melihat ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui berkaitan dengan desas-desus tentang bagaimana bukunya, bagaimana tentang nama pelayanan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini adalah sebuah keputusan final yang sudah dilakukan oleh board RZIM. Dari catatan yang saya dapatkan, jadi bulan lalu RZIM ini sudah melakukan sebuah rilis, ya, dan ini adalah sebuah kalimat yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Dikatakan gini, we continue to grieve deeply for the victims. Berarti RZIM memang sudah tidak lagi mengelak dan semuanya sudah clear bahwa mereka mengakui semua investigasi itu merujuk kepada sebuah kepastian, ya, validitas bahwa Ravi Zacharias melakukan misconduct, sexual misconduct, ya, sebuah perbuatan yang tidak terpuji, ya. Bahkan ini adalah sebuah bagian yang sangat memalukan bagi seorang pengkhotbah, pengajar iman Kristen. Kalimat yang kemudian dikatakan di sini adalah we have been treated in the ways that are completely antithetical, ya, to the gospel. Jadi ini bertolak belakang sekali dengan Injil. Ini pengakuan yang sangat gamblang dari Sarah Davis, CEO dari RZIM. Dan juga ada sebuah bagian yang penting di sini untuk kita pahami bahwa dikatakan di sini this is the first of periodic updates that we plan to release in order to share with you the steps we are taking as we seek to walk a path of repentance, restitution, learning and serving. Repentance, restitution, learning and serving. Jadi ada pertobatan, perpalingan, ya, lalu kemudian juga mengganti semua kerugian, ya, mengambil sebuah tanggung jawab yang jelas, lalu juga belajar dan kemudian melayani. Ini sebuah langkah. Jadi ada satu step yang akan diambil, ya, secara jelas dan clear oleh RZIM. Kan kalau kita membaca seterusnya, ini adalah menjadi prioritas. Dikatakan di sana, as the board state in this previous letter, one of our key priorities, ya, as the board state in the previous letter, dikatakan di sana ini menjadi prioritas, ya, dari semua hal yang terjadi setelah melakukan sebuah konsultasi dan seterusnya. Dikatakan di sana kita akan membuka sebesar-besarnya bagaimana kita ini bisa melakukan sebuah tanggung jawab, ya, semua hal berkaitan dengan keuangan, administrasi, struktur yang ada di dalam RZIM ini. Ya, dikatakan di sana juga setelah kita melakukan semua hal ini, yang penting lagi yang kita bisa garis bawahi adalah Sarah Davis kemudian juga membuka sebuah kesempatan bagi orang-orang lain yang mungkin juga menjadi korban dari Ravi Zacharias ini. Ini luar biasa, bahkan dikatakan di sana ada beberapa link, ya, beberapa alamat email yang dijamin kerahasiaannya, dikatakan di bagian ini, ya, dan mereka akan melakukan sebuah pembaharuan, ya. Jadi dilakukan restorasi terhadap para korban. Ini penting sekali teman-teman sekalian bahwa RZIM, Sarah Davis khususnya, ya, walaupun anaknya dari Ravi, kemudian memahami dari sudut pandang wanita yang memang tidak mudah untuk menjadi korban, apalagi dari seorang yang sangat terkenal yang kemudian selalu bicara tentang firman Tuhan,
yang terintimidasi. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga perilaku, tindakan, yang kemudian juga tidak menutup kemungkinan menggunakan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu sebagai sebuah manipulatif ya. Ini memang sangat disayangkan, tapi ini kita melihat ke depan, teman-teman sekalian, dikatakan di sana ini menjadi prioritas yang paling tinggi ya, bahwa ada sebuah proses untuk care, justice ya, menegakkan keadilan. Nah, ini penting sekali buat kita pahami bahwa di dalam bagian kita, panggilan kita sebagai orang Kristen, pengampunan itu bukan berarti kemudian kita melegitimasi perbuatannya ya. Pengampunan ya kepada orang yang sudah melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu saja harus juga mendapatkan sebuah disiplin. Dan bagi para korban, kita berdiri di atas sebuah kebenaran ya, apalagi ini teman-teman wanita, khususnya para perempuan ya, yang saya juga ini khusus juga di hari perempuan hari ini, saya juga mengencourage teman-teman sekalian yang mungkin mengalami pergumulan ya di dalam keluarga, mungkin ya relasi ya, lalu diperlakukan tidak baik oleh pria gitu ya. Ada baiknya kita juga mengambil sebuah langkah ya, seperti halnya ini Sarah Davis ini membuka ruang bagi para korban yang mungkin belum teridentifikasi, sehingga mereka bisa melapor. Bahkan ada banyak nomor telepon yang ditaruh di sana ya, yang mungkin juga mereka mau melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Raffi kepada mereka ya, para victims. Lalu yang berikutnya adalah pertanyaan bagi banyak orang, bagaimana dengan pelayanan RZIM ke depan? Nah, ini dikatakan di sana, we are in the process of taking down Raffi's content from our website and social media dan seterusnya. Jadi ini akan diturunkan semua ya. Ya, bahkan di seterusnya publikasi, video ya, bahkan juga nama-nama, buku. Wow, ini sebuah gerakan yang sangat terobosan yang sangat luar biasa ya. Ini saya sendiri secara pribadi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan mereka akan mengganti juga brand dari The Zacharias Institute ya. Ini juga akan diganti. Jadi selamat tinggal semua foto-foto dan kenangan-kenangan ya yang pernah belajar di RZIM, di Chennai atau di tempat yang lainnya. Tapi by the way, bukan masalahnya tentang brand siapa sebenarnya, karena yang kita tinggikan adalah Kristus. Jadi no problem at all ya, no problem at all. Nah, lebih baik ini menjadi satu sejarah ya, yang memang mungkin sejarah merah ya bagi kekristenan di zaman ini, di tempat saya masih bisa melayani sebagai apologis ya, di dalam konteks apologetika tentunya yang berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan iman ya. Saya yakin bukan cuma argumentasi sih ya, yang penting dari semuanya adalah bagaimana apa yang kita percaya ini memberi transformasi ke dalam kehidupan ya. Sekali lagi ya, apologetika yang terbaik bukanlah kata-kata saja, tetapi bagaimana hidup kita juga menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan ini adalah hal yang baik sekali buat saya, dan saya pikir itu adalah beberapa hal yang penting ya, yang perlu kita simak ya di dalam pembahasan kita ya. Dari semua hal di YouTube yang ada yang membahas tentang Raffi Zacharias, tentunya ini juga perlu diangkat supaya teman-teman sekalian juga memahami kondisi dan situasi yang tidak mudah, khususnya bagi Sarah Davis, CEO dari RZIM, yang juga adalah anak ya dari Raffi sendiri, yang adalah wanita juga, yang kemudian harus face to face ya, semua korban-korban yang diperlakukan tidak baik oleh papanya sendiri. Dan saya yakin ini juga kita perlu dukung doa ya buat Sarah Davis juga. Pasti ini menjadi sebuah tamparan ya, sebuah beban yang berat ya bagi Sarah Davis untuk mengambil semua keputusan yang seperti ini. Tapi paling tidak kita bisa belajar sih dalam pelayanan, kita perlu memisahkan juga ya, profesionalitas itu kan alkitabiah ya, saya pikir ya. Bagaimana menjaga hati dan motivasi itu juga melalui sistem-sistem yang ada di dalam pelayanan. Maka saya bersyukur sekali saya ada di sebuah gereja yang dimana keputusan yang diambil itu tidak diambil oleh satu orang, tapi lebih kepada sebuah presbiteros ya, kemajelisan. Jadi suara yang kita percaya adalah suara dari Tuhan, itu sifatnya resonansi ya. Jadi bukan cuma satu orang punya ide, satu orang punya keputusan, satu orang punya policy, lalu semuanya akan ikut. Tidak ya. Jadi kita semuanya bergumul, 30 orang lebih bergumul, dan kita percaya Tuhan itu bicara dalam sebuah kolektif kolegial, sebuah keputusan yang sifatnya komunitas ya. Dengan demikian pelayanan Tuhan bisa terjaga, karena semua manusia itu by nature, kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Walaupun kita sudah terima Yesus, tetapi kita selalu ada kedagingan, selalu ada blind spot yang mungkin kita tidak pahami, tidak sadari. Itu
mengambil pengaruh yang cukup besar ketika mengambil keputusan. Maka kita perlu ada sparring partner, perlu ada rekan, perlu ada mentor, ya perlu ada sistem struktur yang jelas supaya ketika kita melayani kita punya motivasi yang tetap murni di hadapan Tuhan. Oke, jadi teman-teman sekalian, ini adalah mungkin video saya yang terakhir yang membahas tentang Ravi Zacharias, dan saya pikir kita sudah harus menutup buku lama dan memulai sebuah perjalanan yang baru di dalam dunia apologetika. Ya, kalau buat saya secara pribadi, semua hal yang sudah diajarkan ya kita dapatkan dari Ravi itu sebuah kebenaran yang memang tidak terkait dengan pribadinya. Walaupun secara akademis itu benar, tetapi walaupun di dalam konteks social environment ini memang tidak mudah. Tapi paling tidak kita masih menggunakan ada banyak hal-hal kebenaran yang memang Tuhan titipkan ya melalui Ravi Zacharias ini ya. Pengajarannya inti dari semua yang disampaikan oke lah, tapi tidak mengutip namanya. Mungkin begitu ya, mungkin begitu. Tapi ini kan strategi ya, kita kan perlu juga punya hati yang tulus ya, menggunakan semua hal ini, dan juga kita tahu bidang yang mana. Kalau kita mau gunakan itu dalam hal akademis, lalu kemudian menggunakan sebagai referensi atau mungkin sebagai hal-hal yang sifatnya itu menjadi ya oke lah, nggak masalah kan. Ini kan akademis ya. Tapi kalau kita udah masuk dalam konteks pelayanan yang sifatnya dari hati kepada pribadi dan lain sebagainya, ini memang suka atau tidak menjadi batu sandungan. Nanti orang akan ingat lagi dengan kisah-kisah yang pernah dilakukan oleh Ravi. Jadi ini dampak yang negatif ya. Tapi saya pikir sekali lagi ke depan kita tetap bersemangat ya. Sekali lagi kita pastikan bahwa fokus kita, dasar kita dalam pelayanan adalah Kristus Yesus dan Injilnya. Tidak ada hal lainnya yang menjadi fokus kita, dan kita yakin bahwa kita pun tidak lebih baik dari orang lain di luar sana ya, dengan semua hal yang terjadi. Tapi kita bersyukur sekali lagi karena Kristus Yesus Tuhan kita itu menyelamatkan, menebus dosa kita pada saat kita ini masih berdosa. Roma pasal 5. Pada saat kita masih berdosa, Kristus mati buat kita ya. Jadi pada waktu kita masih berdosa, dia mati buat kita, maka tidak ada alasan lain untuk kita tidak melakukan yang terbaik bagi dia. Dan dalam perjalanan kita ada progressive sanctification, sebuah proses pengudusan di mana satu dengan yang lainnya saling melengkapi, mengingatkan ya. Dan sekali lagi kita perlu sekali untuk dari awal itu memastikan bahwa pelayanan kita ini kita punya mentor, punya rekan, punya komunitas yang saling satu dengan yang lain tuh mencoba untuk melengkapi ya. Seperti Galatia pasal 6 ya, kalau ada orang yang menyimpang, hendaklah kamu yang rohani memimpin orang tersebut ke jalan yang benar dengan hati atau roh yang lemah lembut. Saya pikir itu aja dari saya yang terakhir, dan kita bersyukur apresiasi tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh board RZIM, dan ini kita perlu syukuri juga, dan kita mendukung semua keputusan ini. Dan sekali lagi buat semua korban, walaupun saya tidak tahu dan jauh dari tempat saya di Indonesia, tapi saya tetap berdoa ya buat para korban, kiranya Tuhan memulihkan kondisi saudara-saudara sekalian, dan mereka yang hari ini belum ada korban yang masih takut untuk melapor, ini adalah kesempatan yang baik. Ya, tapi by the way ini Indonesia, mungkin juga nggak sampai ke sana, tapi kalaupun ada di Indonesia, ini adalah sebuah kesempatan yang baik yang kita bisa ambil untuk kita lapor, bicarakan apa yang terjadi kepada kita, dan RZIM sudah mengambil sebuah keputusan ya bahwa mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya ya, learning, serving ya, mereka akan berikan tanggung jawab sebesar-besarnya, dan juga mau care ya, memberikan konsultasi untuk konseling dan lain sebagainya. Saya pikir itu saja, sampai di sini vlog saya yang terakhir tentang Ravi Zacharias, dan kita berderap maju di dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria, Joy Manik pamit.